Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang betapa pentingnya rasa semangat, kemudian betapa pentingnya rasa bahagia. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang kenapa sih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu butuh semangat dan butuh rasa bahagia. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian nanti mengerti ya, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian nanti bisa melakukannya gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kadang merasa bingung ya, apa sih penunjang untuk perbaikan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu. Nah itu teman-teman, nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah ya bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu butuh semangat dan kemudian butuh rasa bahagia gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis lebih dominan justru merasakan hal seperti itu ya. Kurang semangat, kemudian kurang bahagia teman-teman. Jadi ya, hidupnya itu serasa paling menderita gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sebetulnya butuh semangat teman-teman ya. Karena ya kalau misalnya kita nggak semangat ya, mau sampai kapan kita itu akan seperti ini. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu sangat butuh sekali dengan yang namanya semangat teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian belum paham juga kenapa sih orang-orang yang terkena gangguan asam itu butuh semangat, coba Anda rasakan sendiri saat ini teman-teman. Kalau seandainya asam lambungnya kalian itu belum membaik gitu teman-teman ya, apakah teman-teman itu masih mempunyai rasa semangat? Kan tidak teman-teman ya. Nah itu, jadi setiap harinya itu selalu mengalami lemas, letih, lesu, kemudian muram juga gitu teman-teman, kurang mood gitu teman-teman ya. Nah berarti kalian itu butuh semangat gitu teman-teman. Berbeda ketika kalian semangatnya sudah ada, kemudian semangatnya sangat tinggi sekali, setiap harinya itu selalu hadir semangatnya, ya justru untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu akan terasa ringan gitu teman-teman, bahkan nyaris disepelekan teman-teman ya. Karena jujur kalau seandainya kita semangat, itu sensasi-sensasi gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu menjadi sensasi rumahan, karena memang sebetulnya sensasi rumahan teman-teman ya, kayak macam begah, kelayangan, kemudian perut terasa panas, agak melilit juga gitu teman-teman ya, kemudian kurang semangat, itu adalah sensasi-sensasi rumahan teman-teman ya. Tetapi karena memang kaliannya tidak ada semangat, itu perasaan-perasaan seperti itu terasanya itu sangat besar sekali.
Nah itu teman-teman ya, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu sangat membutuhkan sekali rasa semangat gitu teman-teman ya. Dan rasa semangat itu hadirnya tergantung daripada Anda sendiri gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian semangatnya tekadnya kuat untuk melahirkan semangat, kemudian menanamkan dalam pikiran saya itu baik-baik saja, karena pada intinya kalian memang baik-baik saja, itu bisa menimbulkan rasa semangat. Saya sehat karena memang sehat gitu teman-teman ya. Saya besok mau jalan-jalan karena saya mampu, ya karena memang kalian mampu. Nah itu teman-teman ya. Jadi nggak usah dikhawatirkan teman-teman untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu, jangan terlalu dikhawatirkan gitu teman-teman ya. Yang harus kalian perhatikan itu adalah gimana caranya menumbuhkan rasa semangat dalam diri kita teman-teman ya. Nah itu, jadi ketika kalian selalu murung, kemudian selalu merasa-rasakan, mau sampai kapan membaiknya teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam itu butuh semangat teman-teman ya. Nah makanya biar kalian ingin cepat membaik, biar kalian itu asam lambungnya biar cepat terbebas, sensasinya biar cepat hilang teman-teman ya, kalian itu butuh semangat. Makanya bangkit dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian pembahasan selanjutnya nih, kenapa sih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu butuh kebahagiaan? Apakah benar untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu butuh rasa bahagia? Sesimpelnya begini teman-teman, kalau seandainya, mari kita berpikir secara logika saja. Apakah selama ini kalian selama terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, hati dan pikiran kalian itu merasa senang? Kan tidak teman-teman ya. Nah itu, nah biar kalian itu menjadi bahagia lagi ya, kalian itu harus mempunyai rasa senang teman-teman ya. Karena jujur rasa senang itu bisa mengalihkan sensasi-sensasi yang hadir teman-teman ya. Kenapa untuk rasa senang itu bisa mengalihkan sensasi-sensasi yang hadir? Karena sensasi-sensasi yang hadir dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu biasanya lahir dari pemikiran-pemikiran kita yang salah gitu teman-teman. Dan ketika ada rasa bahagia, kalian tidak akan pernah berpikir tentang penyakit teman-teman ya, karena kalian itu ada bahagia di situ. Karena ketika hati dan pikiran kita bahagia itu ya, kita berpikirnya juga yang indah-indah, yang enak-enak, yang membahagiakan teman-teman ya. Nah itu, nah berbeda ketika kalau misalnya kalian tidak ada rasa bahagia ya, karena berpikirnya juga masih ke arah-arah yang negatif teman-teman, arah-arah yang tidak kita inginkan. Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam berpikirnya itu seperti ini teman-teman, karena memang menderitanya sudah begitu lama. Jadi berpikirnya begini teman-teman ya, waduh nih, jangan-jangan gangguan ini tidak akan hilang selamanya, jangan-jangan saya itu menderitanya itu akan selamanya seperti ini, seperti itu teman-teman ya. Nah makanya jangan contoh saya teman-teman. Dulu juga saya ketika ada asam lambung dan ascites psikosomatis, kenapa saya sembuhnya itu agak lama? Karena masih selalu berpikir ke arah sana teman-teman ya. Jangan-jangan ini saya menderitanya akan selamanya gitu teman-teman. Jangan-jangan saya itu tidak akan membaik gitu. Jangan-jangan ini mendekati ajal saya. Jangan-jangan umur saya udah tidak panjang lagi. Seperti itu teman-teman ya. Nah makanya hindari pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena ketika kalian selalu berpikir ke arah sana, semakin jauh pemulihan kalian, semakin jauh rasa bahagia kalian. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian semakin jauh dengan rasa bahagia ya, semakin jauh juga kesembuhan kalian teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, saya selalu menyarankan sama teman-teman itu gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang setiap harinya gitu teman-teman. Tidak terlalu berpikir tentang ke arah penyakit, tidak terlalu berpikir tentang ke arah sensasi, karena pemikiran-pemikiran seperti itu yang bisa menimbulkan sensasi hadir lagi. Nah itu teman-teman ya, ingat setiap pemikiran pasti mempunyai hasil. Contoh kecil, ketika kita berpikir tentang sensasi penyakit, kemudian tentang penderitaan, yang lahirnya itu ya hal-hal yang negatif juga. Kita murung gitu teman-teman ya, kita merasa menderita gitu teman-teman ya. Tetapi ketika kita selalu memikirkan ke hal-hal yang positif, kita berpikir kita itu sehat, kemudian kita selalu memikirkan tentang rencana-rencana yang membuat kita bahagia, minimal yang hadir itu adalah senyuman teman-teman. Dan ketika kita tersenyum, itu yang namanya penyakit dan yang namanya sensasi itu tidak teringat teman-teman. Dan ketika tidak teringat, sekali lagi, ketika tidak teringat, di situ ada rasa nyaman. Nah itu teman-teman, nah makanya
ketika ada rasa nyaman itu patokan menjadi buat patokan buat kalian gitu teman-teman ya. Nah ini saya sedang nyaman nih karena memang selalu berpikir tentang hal yang indah-indah, hal-hal yang menyenangkan. Besoknya biar kalian mempunyai rasa nyaman lagi, ya lakukan itu lagi teman-teman ya. Memikirkan tentang yang senang-senang, gimana caranya supaya hati dan pikiran itu senang. Nah itu teman-teman ya, itu menjadi patokan buat kalian. Jadi fix untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat butuh sekali dengan yang namanya penuh semangat, kemudian penuh rasa bahagia teman-teman ya. Nah tetapi kadang ada juga orang yang bertanya ya, Pak saya itu untuk memikirkan yang bahagia-bahagia itu agak sulit gitu teman-teman, karena setiap harinya itu berpikir tentang penyakit lah, tentang ketakutan lah dan sebagainya teman-teman ya. Wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena setiap harinya kita itu selalu berpikir tentang yang negatif-negatif teman-teman. Jadi dari semenjak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita selalu berpikir tentang hal-hal yang negatif dan itu menjadi terlatih buat pikiran kita teman-teman. Jadi kalau misalnya mau memikirkan yang positif itu ya agak sulit juga gitu teman-teman ya. Nah makanya mulai dari sekarang biasakan kembali teman-teman ya untuk memikirkan hal-hal yang positif, biar kita itu memikirkan hal-hal yang positif itu kembali terlatih lagi dan kembali terbiasa lagi. Ingat sekali lagi bahwa kita itu bisa karena terbiasa. Seperti halnya contohnya itu tentang pemikiran-pemikiran negatif. Setiap hari kita dulu selalu berpikir tentang hal-hal yang negatif, hal-hal yang mengarah-arah ke penyakit gitu teman-teman ya. Akhirnya kita itu ketika mau memikirkan hal yang lainnya itu tidak bisa. Nah makanya kita kembalikan sekarang. Mulai dari sekarang memikirkanlah yang positif-positif teman-teman. Memikirkan tentang yang bahagia-bahagia, memikirkan tentang yang bisa membangun kesehatan kita teman-teman. Dan ketika kita melakukannya terus menerus teman-teman, setiap harinya gitu teman-teman, setiap menitnya gitu, nanti lambat laun justru kalian ketika mau berpikir tentang penyakit itu agak sulit. Nah itu teman-teman ya, jadi balikanlah dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik, cepat sehat lagi, cepat sembuh total gitu teman-teman ya. Karena untuk sembuh total itu sangat nikmat sekali teman-teman ya. Jujur ya, ini saya sedang sembuh dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dan rasa bahagia itu sangat nikmat sekali teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasa bahagia itu hilang. Jangankan untuk tertawa sangat besar sekali teman-teman ya, untuk smile, senyum sedikit aja sulit teman-teman ya. Nah itu makanya itu salah satu contoh buat kalian. Jadi ketika kalian ingin tersenyum lagi, ingin tertawa lagi, ayolah mulai lakukan dari sekarang. Berpikir yang jernih-jernih, berpikir memakai logika juga, berpikir yang bisa membangun kalian menuju kesembuhan gitu teman-teman. Jangan terlalu sering meratapi, jangan terlalu sering berharap-harap tentang penyakit, karena takutnya ketika kalian selalu berpikir ke arah sana, tubuh kalian merespon dengan sendirinya dan akhirnya kalian mempunyai rasa yang tidak nyaman. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu butuh semangat, tetapi jujur juga ya, untuk melatih semangat itu agak sulit sih sebetulnya ya, agak sulit. Tetapi kalau misalnya kalian tahu caranya, sederhana juga sih sebetulnya gitu teman-teman. Yang pertama itu untuk melahirkan rasa semangat itu ya harus ditopang dengan tenaga juga gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk makan itu gimana caranya, makan itu harus setiap harinya itu selalu masuk gitu teman-teman ya, baik kapasitasnya, kemudian dari nilai gizinya juga harus masuk gitu teman-teman ya. Karena ketika kita mempunyai rasa semangat tanpa ditopang dengan tenaga juga ya agak sulit juga gitu teman-teman ya. Jadi untuk tenaga dan pemikiran itu harus berkesinambungan teman-teman, harus stabil gitu. Kita nih mempunyai rasa semangat, ya saya semangat, saya teriak, saya sembuh, tahu-taunya tenaganya nggak ada, lemes juga gitu teman-teman ya. Nah itu, nah tetapi berbeda ketika kalian tenaganya hadir, wah tenaganya besar, tetapi kalau misalkan semangatnya nggak ada, pemikirannya masih mengarah-arah ke hal-hal yang negatif, ya akhirnya murung juga gitu teman-teman, meratapi juga gitu ya, nggak ada semangatnya teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kalian ingin menimbulkan rasa semangat, itu kalian itu yang pertama itu harus berpikir yang jernih-jernih teman-teman, yang berpikir yang bisa membangun semangat kalian. Kemudian jaga juga penopangnya, yaitu tenaga yang kuat. Nah tenaga yang kuat itu lahirnya dari mana? Dari asupan yang sempurna gitu teman-teman ya. Kebutuhan kita itu terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi fix ya untuk orang-orang yang sekarang masih selalu murung meratapi nasib teman-teman ya.
kemudian selalu berhayal tentang waduh ini menderitanya kayak gimana gitu teman-teman ya. Jangan kalah dengan pemikiran kalian teman-teman. Tanpa disadari setiap harinya itu kalian itu dipermainkan dengan pemikiran kalian, dipermainkan dengan pemikiran-pemikiran kalian yang awal-awalnya itu dari trauma, sehingga menimbulkan ruang lingkup kalian itu menjadi terbatas teman-teman ya. Nah itu makanya hindari mulai dari sekarang. Ayo berpikir yang jernih-jernih biar kalian itu ada semangat. Kemudian ruang lingkup kalian itu menjadi besar lagi. Mau kemana-mana kalian bebas gitu teman-teman ya. Mau jalan-jalan kalian bebas, gak ada banyak pikiran. Biasanya untuk orang-orang yang terkena aslam kan gitu ya. Jangankan untuk jarak jauh ya, untuk jalan dekat saja. Contoh kecil mau ke warung aja gitu ya. Waduh itu pemikirannya itu selalu kemana-mana ya. Nanti di warung jadi lagi nggak ya? Nanti pulang dari warung kuat nggak ya? Nanti kalau di warung pingsan nanti siapa yang nolongin? Kan seperti itu ya. Nah itu teman-teman, nah itu pemikiran yang negatif, hindari saja. Ketika kita pergi ke warung berpikirnya yang jernih saja. Nanti ke warung pulangnya sehat, nyaman, mulai terbiasa dengan jalan-jalan, di situ ada perbaikan. Besoknya mau lakukan lagi. Nah itu teman-teman, itu yang harus dilakukan gitu teman-teman. Pemikiran sederhana itu sebetulnya sangat penting sekali ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Sangat penting sekali. Kenapa sangat penting sekali? Karena itu untuk membentuk pembiasaan kita teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis semuanya itu butuh pembiasaan kembali teman-teman ya. Yang sering jalan-jalan keluar jauh itu masih belum nyaman gitu teman-teman dengan dibiasakan. Misalkan cuman depan rumah, kemudian ke warung, keliling RT, keliling RW. Dalam ketika kita melakukan hal seperti itu ada kesenangan di situ, nanti timbul rasa bahagia, kemudian timbul lagi rasa semangat, kemudian timbul rencana. Ini sekarang udah mulai nyaman nih, kan gitu ya. Mulai nyaman, nanti coba mau pergi ke RW sebelah gitu, nanti coba mau ke kebun, kan seperti itu teman-teman ya. Dan tanpa disadari di situ tumbuh semangat kalian teman-teman, walaupun masih kecil gitu teman-teman ya. Nah itu makanya sangat penting sekali untuk melakukan itu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang sangat pentingnya rasa semangat dan rasa bahagia untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Keterkaitannya memang seperti itu. Mari berpikir logika saja, dengan wajar saja. Kalau seandainya kalian masih tidak percaya apa benar untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu butuh semangat dan bahagia, coba ingat-ingat, apakah kalian sekarang itu sudah merasa semangat? Apakah kalian itu sudah merasa bahagia? Kalau belum, itu yang kalian rindukan. Nah itu teman-teman, makanya butuh semangat. Karena rasa semangat dan rasa bahagia kayak dulu itu sangat dirindukan sekali teman-teman ya. Nah makanya pupuk dari mulai sekarang, jangan pantang menyerah gitu teman-teman. Karena jangan mudah menyerah, karena dengan menyerah mau ngapain teman-teman ya. Karena ketika dengan menyerah itu kalian kesembuhannya itu ya akan semakin alot gitu teman-teman, akan semakin lama. Nah makanya biar cepat terbebas, lakukan bagaimana cara menemukan semangat, kemudian lakukan bagaimana cara menumbuhkan rasa bahagia. Karena rasa bahagia itu bisa mengubah segalanya teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, yang minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang manyun-manyunnya atau misalkan menderitanya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Tetapi kalian harus bisa meyakini bahwa gangguan asam itu bakalan terlewati, bakalan indah pada waktunya. Kehidupan kalian itu bakalan kembali lagi teman-teman. Bahkan di video-video terdahulu juga saya itu sering berjanji, bahkan berani berjanji bahwa kalian itu bakalan sembuh total teman-teman. Karena untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman. Kalian itu bakalan sembuh total gitu. Kehidupan kalian itu bakalan kembali lagi. Cuman yang harus kalian lakukan itu dengan konsistennya itu, yaitu melakukan metodenya teman-teman ya. Tetap konsisten menjaga 3P-nya, kemudian tetap lakukan jalan-jalannya, kemudian gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya biar cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya akhiri teman-teman ya, seperti biasa saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100%
bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.